Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek dari ujian praktikum kami mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Nah, selanjutnya di sini terlihat gambar topologi jaringan di mana terdapat beberapa VN dari DMZ ya, yaitu ada DNS, lalu ada web server, ada mail, LDAP, radio, dan proxy. Lalu di sini ada firewall, di mana firewall ini menjadi batasan atau yang membatasi antara DMZ, outside atau internet, dan juga inside. Lalu di sini ketentuan yang harus kami kerjakan. Lalu berikut ini merupakan IP address yang akan kami gunakan. Baiklah, selanjutnya, maka pertama yang akan kami lakukan adalah mengkonfigurasi DNS terlebih dahulu. Yang kita lakukan pertama yaitu mengkonfigurasi name.conf.option. Ini script yang sudah kami konfigurasi sebelumnya. Jadi sesuaikan atau isi script di mana di sini listen on IP versi 6 2001 B1518 dan IP 4-nya yaitu 192.168.1.1.8 sesuai dengan IP yang kami gunakan. Lalu allow query-nya kami buatkan. Jika subdomain name conf option sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita mengkonfigurasi yang lokal. Nah, kita konfigurasi sesuai dengan script ini. Dimana di sini yaitu windows5.com. Jika sudah sesuai dengan script, konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi ke DB. Pertama itu DB 192. Mengaktifkan perintah sudo vim DB 192 untuk mengkonfigurasi. Nah, ini dia yang perlu kita konfigurasi pada DB 192 seperti ini. Jika sudah, baiknya kita akan mengkonfigurasi yang 2001. Belakang 1 kita konfigurasi. Jadi ini namanya. Kita konfigurasi seperti ini. Jika sudah, selanjutnya setelah DB 192 DB 2001 kita masuk ke DB gugus5.com domain. Nah, di sini terlihat ya pada DB gugus5.com IP yang kami gunakan di sini itu IP yang sama seperti yang ada pada slide tadi yang sudah kita sediakan di slide. Ini tadi IP yang akan kami masukkan ke dalam konfigurasi yang db75.com. Jika sudah sesuai, masukkan semua IP-nya, IP 4 dan IP versi 6-nya. Selanjutnya kita akan mengecek dengan perintah dik. Yang pertama kita cek adalah dik gugus5 dulu. Kita coba cek dik gugus5.com. Nah, jika tampilan seperti ini berarti pengecekan atau pengujian telah berhasil. Selanjutnya kita coba dik X192 dengan 8 138. Nah, tampilannya seperti ini, sama saja seperti tadi gugus5.com, artinya konfigurasi telah berhasil ya. Jika tampilannya seperti ini, selanjutnya kita coba akan menguji ya IP versi 6. Nah, sama saja ya. Ini tadi dengan perintah dik dengan X lalu IP 6-nya tampilannya seperti ini, maka konfigurasinya telah berhasil ya.
Nah, jika semua langkah-langkah tadi sudah em, kita lalui, maka konfigurasian DNS telah berhasil dilakukan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dio Randa dengan NIM J040 1.1.028. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas konfigurasi Docker. Oke, pertama kita ping IP Docker yaitu 192.168.1.130. Oke, kemudian SSH yang SODK dengan IP yang tadi 130 dengan SODK. Kemudian kita cd bind 9 TLS. Oke, terlihat file dari band 9 yang biasa cdetc telah ditransfer ke dalam band 9 Docker, yaitu ada nameconf, local, call option, gus5.co, dan db152 dan 2001. Kemudian ada juga file yang dibuat, yaitu namanya vim dockerfile. Kita lihat ini gunanya untuk mengekspor tadi, untuk membuild. Oke, kembali. Setelah berhasil dibuild, maka kita sudo docker image. Terlihat ada bind 9 dan WordPress. Selain dibuild, nanti juga perlu ada sudo docker pull WordPress untuk menambahkan WordPress ke dalam sudo docker image dari directory bind 9 docker. Selanjutnya kita cek sudo docker container ls. Oke. Lihat ada WordPress. Sebelum itu kita sudo system ctl stop bind 9. Terus system d resolve. Oke, kita lihat kembali. Kosong. Ya, udah. Kita sudo docker system ctl. Sorry. Sudo docker start bind 9 container. Kemudian kita sudo system ctl stop apache 2. Kemudian kita sudo docker restart untuk WordPress, container WordPress. Lihat kembali. Oke. Kemudian masuk ke dalam webnya. Stop share terlebih dahulu. Masukkan IP dari Docker. 10. Lihat ini tampilan awal. Tapi untuk kita masuk sebagai admin, tambahkan /wp strip admin. Karena sebelumnya telah dibuat user dengan nama gugus 5 dan password admin SOJK. Maka berhasil masuk ke dalam WordPress. Oke.
terlihat. Ini dan awalnya di dashboardnya. Sorry. Kita coba pause. Upload foto. Oke. Foto apa aja. Misal gambar apa sih? Sini. Yang paling kecil. Kita coba lihat. Bisa. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marisdaya dengan NIM J0404 231139. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan email. Eh, yang pertama, Mas, menge- yang pertama adalah dengan cara mengecek DPKG, negatif L, Grab, Postpaid. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada di fungsi di sini DPKG Grab untuk memastikan supaya bisa berkirim pesan dengan jaringan lokal. Lalu lakukan lagi DPKG Grab Dovecode. Nah, yang Dovecode juga sudah terpasang sebagai layanan server email. Lalu masuk ke direktori cd etc postfix, ketik sudo vim main.cf, lalu set nu, lalu ubah pada baris ke 41 dan 50. Ubah pada softbound menjadi yes, lalu pada baris 50 sesuai direktori postfix yang kita inginkan, yaitu var full postfix. Lalu pada baris ke-78 main owner menjadi postfix. Lalu baris ke-94 my hostname subdomain menjadi mail.bubus5.com. Lalu my domain sebagai domain utama yaitu bubus5.com. Lalu pada baris ke-102 lalu pada baris ke-123 my origin sama dengan my domain. Lalu pada baris ke-138 init interface sama dengan my hostname. Lalu pada baris ke-186 dan 187 dihapus tanda pagar. Ini tanda pagarnya dihapus. Lanjut pada baris 270 dan 287 diubah menjadi subnet dan IP yang kita mau yaitu 192.168.1.0. Lalu pada baris 407 alias map diubah menjadi hash /etc/aliases. Lalu pada baris 418 alias database diubah menjadi hash /etc/aliases.
Fungsinya untuk alias user yang ada di server bisa saling terkait dengan postfix sehingga ketika kita membuat user dengan nama gugus5, maka dia otomatis akan membuat email yaitu gugus5@gugus5.com. Lalu tambahkan pagar pada baris ke 650 dan 670. Nah, di sini ditambahkan pagar dan pada baris 670 juga ditambahkan pagar. Nah, lalu tambah pagar pada baris 674 sampai baris 683. Baris 674 dan baris 683. Lalu keluar dari konfigurasi. Lalu restart postfix, yaitu sudo systemctl restart postfix. Sudo systemctl restart postfix. Nah, lalu status. Nah, bisa dilihat di sini sudah bekerja dengan baik dan benar. Lalu lakukan ping pada domain utama, yaitu ping gugus5.com. Nah, bisa dilihat di sini sudah lancar ya. Lalu lakukan ping juga pada subdomain, yaitu mail.gugus5.com. Nah, bisa lihat juga di sini bisa di-ping dengan baik. Lalu lakukan cek dengan menuliskan komen net start negatif tan grep 25. Nah, untuk mengecek apakah port pada postfix pada port 25 sudah berjalan dengan baik dan benar. Lalu cek juga pada port 110. Nah, sudah berjalan juga, dan pada port 143. Nah, sudah berjalan juga. Lalu masuk ke direktori etc .hot, lalu ketik sudo vim .hot.conf untuk melakukan konfigurasi. Set nu. Nah, pada baris ke-30, tambahkan lambang bintang untuk mengizinkan semua layanan IPv4. Lalu tambahkan tanda titik 2 sebanyak 2 kali untuk mengizinkan layanan pada semua IPv6. Lalu keluar. Lalu masuk ke direktori cd tc .hot/con.d. Lakukan konfigurasi sudo vim 10 out.conf. Nah, pada baris ke-100, tambahkan kata login pada plain, yaitu jadi plain login, untuk menambah keterangan pada tampilan awal SQL Mail. Lalu keluar lagi. Lalu di restart kembali. Sudo systemctl restart dovecode.
Lalu status, dilihat kembali statusnya apakah sudah berjalan juga. Nah, di sini sudah melihat dapat berjalan dengan baik. Lalu masuk ke direktori cd var www html mymail dot gugus5.com ls. Nah, lalu ls kembali. Bisa dilihat ini semua folder yang ada pada mymail gugus5.com. Lalu ls -1. Nah, ini semua. Lalu ketikkan sudo config hash con dot pl. Nah, pada bagian sini, bagian yang diubah adalah pada yang pertama. Satu. Nah, di sini yang diubah adalah bagian ini. Bisa dilihat. Organisasinya menjadi PT Gugus 5. Lalu provider name Superma. Dan balik lagi. eh R. 2. Nah, domain name-nya bisa dilihat diubah menjadi gugus.com. Dan serial OSM-nya jadi SMTP. Update update IMAP-nya juga berubah jadi mail.gugus5.com. Dan update SMTP-nya diubah menjadi mail.gugus5.com. Saya lihat yang A diubah. Nah, di sini lihat ada IMAP server, IMAP portnya itu 143 dan server softwarenya itu .code. Lalu right, yaitu B. Bisa lihat SMTP servernya menjadi mail.gugus5.com pada port 25 juga. Yaitu height dan width. Ini tidak sesuai. Nah, lalu masuk ke directory var. Oh, sudoku. Lalu cd sekarang. Lalu ls. Nah, bisa lihat di sini ada file folder attached dan data. Lalu ls negatif L. Ini seperti ini. Lalu restart sudo ctl restart apa itu 2. Lalu lihat status. Nah, sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk pengujian, kita akan masuk ke directory etc postfix lalu sudo telnet mail dot gugus 5.com.
telnet mail. Oh, ini 25 port 25. Nah, lalu ketik mail from admin SOJK @kubus5.com. Lalu save to kubus5 @kubus5.com. Data update testing mail server. Aris, contohnya itu hello Rizky Maris Senjaya. Lalu quit. Lalu untuk melihat inbox bisa dilakukan dengan cara sudo cat password slash o slash mail slash kubus 5. Nah, bisa lihat sudah ada pesannya. Lalu untuk POP3 bisa dilakukan dengan cara mengetikkan telnet mail.kubus5.com 1110. Nah, bisa lihat usernya yaitu sebagai kubus5, passwordnya yaitu admin seperti itu. Lalu list 2 RTF 2. Nah, bisa dilihat juga pesannya sama. Lalu kita quit. Lalu pada bagian email juga akan keluar, yaitu Rizky Maris Jaya. Nah, hello Rizky Maris Jaya. Nah, bisa lihat di sini sudah diterima. Lalu pada bagian square mail kita ubah, kita cek my mail dot square my mail kubus5.com 81.
Nah, masuk, yaitu gugus 5, passwordnya admin SOJK. Nah, bisa dilihat gini. Nah, pesannya sudah masuk. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya, Rizky Marisnjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dio Randa dengan NIM J040 4231028. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk konfigurasi LDAP server menggunakan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Baik, baik, bisa dilihat pada gambar samping ini. Konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 LDAP server adalah 192.168.1.1.4 dan IP versi 6-nya adalah 2001. Baik, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 dan IP versi 6 LDAP server adalah 2. Baik, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 LDAP server adalah 192.168.1.144 dan IP versi 6-nya adalah 2001.b.2.1.25.2-nya 2 kali 144, maaf. Oke, langkah selanjutnya, karena sebelumnya praktikan telah mengkonfigurasi VM LDAP server agar diizinkan untuk diremote dengan memanfaatkan protokol SSH. Langkah selanjutnya, karena sebelumnya praktikan telah mengkonfigurasi VM LDAP server agar diizinkan untuk diremote dengan memanfaatkan protokol SSH pada port 22. Oke. Kemudian, praktikan akan melakukan ping IP terlebih dahulu dengan VM LDAP server, yaitu 192.168.1.144. Bisa terlihat IP laptop dengan VM LDAP saling terkoneksi. Selanjutnya, masukkan perintah SSH admin SOJK add 192.168.1.144 dengan pasportnya admin SOJK. Oke. Clear untuk membersihkan barisnya. Lanjutnya, langkah pertama untuk mengkonfigurasi LDAP server adalah dengan melihat apakah layanan LDAP server telah terinstal pada VM ini yang terdiri dari slapd dan LDAP dengan cara masukkan perintah dpkg -l grep slapd dan LDAP dengan cara dpkg -l grep LDAP. Yang bisa terlihat layanan LDAP server yaitu dengan menggunakan slapd dan LDAP telah terinstall pada VM ini. Selanjutnya, masukkan perintah sudo su untuk login sebagai user root. Kemudian, kalian bisa masukkan perintah dpkg min configure reconfigure slapd. Namun, dikarenakan praktikan telah melakukan konfigurasi tersebut, maka praktikan
hanya akan menampilkannya dalam bentuk gambar berikut ini. Pertama, langkah pertama, omit Open LDAP Configuration, kita pilih No. Selanjutnya, DNS Domain Name, kita masukkan DNS kita. Dalam contoh ini, DNS yang praktikan gunakan adalah gugus5.com. Kemudian, langkah ketiga, Organization Name, ini opsional, bebas, tidak ada ketentuan khusus. Namun, dalam contoh ini, praktikan menggunakannya dengan nama PT Gugus 5. Kemudian, langkah keempat, admin status paspor, ini juga bebas, namun praktikan mengkonfigurasinya dengan paspor admin SOJK. Kemudian confirm paspor admin SOJK, database-nya kita pilih MDB. Terus do you want to remove the database during purge? Kita pilih no, dan terakhir move all database kita pilih yes agar menghapus database sebelumnya. Selanjutnya, kita pergi ke directory vim etc ldap ldap.conf. Directory ini untuk mengkonfigurasi LDAP client. Kemudian, pergi ke baris 8 dan 9, matikan komentar atau tanda pagar untuk mengaktifkan line tersebut, line 8 dan line 9. Kemudian kita arahkan base pada domain yang digunakan, yaitu gugus5 dan dc.com. Dengan URI-nya kita arahkan ke IP VM LDAP server tersebut, yaitu 192.168.1.144 dengan port 389, ini port LDAP. Kemudian pada baris ke-16, kita berikan pagar atau komentar agar line tersebut dimatikan. Selanjutnya, kita pergi ke directory home, jadi home admin SOJK, kemudian kita buat file dengan nama secondlevel.ldif. Dapat terlihat, perhatikan sebelumnya telah membuat file second level LDF. Kita lihat isinya dengan cara vim second level LDF. Enter. Dapat terlihat. Maksud dari baris kode ini adalah DN, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi setiap entry dalam directory LDAP tersebut. Dalam contoh ini terdiri dari OU, yaitu organization unit atau organisational unit, dan dalam ketentuannya ada dua organization organisational unit, yaitu dosen dan mahasiswa. Kemudian DC-nya yaitu komponen dari domain yang digunakan, yaitu gugus5 dan .com. Terus OU di sini berbeda dengan OU di atas. OU di sini adalah objek kelasnya, yaitu dosen dan mahasiswa. Oke, kita key atau
kalau kalian ingin masuknya itu dengan cara weki. Selanjutnya, masukkan perintah ldap add minx inde dan sama dengan admin, maaf, dc sama dengan gugus 5, dc sama dengan com, min w, min f, second file tersebut. Oke, dikarenakan mereka telah melakukan konfigurasi ini atau perintah ini, maka tidak perlu diulangnya kembali. Namun, maksud dari baris kode perintah ini adalah minx untuk fungsi execute, min d untuk login sebagai user, min w untuk password, dan min f adalah file yang telah berisikan konfigurasinya, yaitu kita telah mengkonfigurasi pada directory second level adf. Selanjutnya, untuk konfigurasi web LAN, kita perlu mengedit file yang dirinya berada pada, kita ini exit dulu, kita perlu sebagai user root, yaitu sudo vim etc apache 2 conf enable ldap ac ldap account manager.conf. Kita lihat isi dari file tersebut. Kemudian pada baris ke-12 kita beri tanda pagar atau komentar line tersebut untuk mematikan line tersebut dan menambahkannya pada line ke-13 dengan perintah recur IP dari yang digunakan, IP network yang digunakan ya. Maka IP network akhirnya 0 dengan flash tetap 24. IP yang digunakan dalam contoh ini 192.168.1.0/24. Selanjutnya kita bisa merestart terlebih dahulu untuk menerapkan konfigurasi yang telah dilakukan pada layanan Apache 2. Sudo dengan cara sudo system ctl restart Apache 2. Selanjutnya kita buka web LAN tadi dengan cara masukkan IP LDAP server tersebut, yaitu 192.168.1.144 dengan akhiran /lam. Dikarenakan sebelumnya ketika telah membuat username dengan nama admin, kita cek terlebih dahulu lam configuration, kita edit server profile, terus ini dikarenakan telah mengkonfigurasi tersebelumnya dengan password admin SOJK. Namun jika benar-benar belum mengkonfigurasi apapun, maka passwordnya adalah dengan nama yang sama dengan profil name, yaitu lam admin SOJK. Oke. Untuk server address, arahkan ke IP dari LDAP server tersebut, yaitu dalam contoh ini 192.168.1.144 dengan tree suffixnya. Domain kita tetap gugus 5 dc.com, terus pindah ke bagian bawah, CN-nya sebagai dengan nama admin, dc-nya domain lagi gugus 5 dengan akhiran com, dan masukkan password yang diinginkan. Oke, kemudian save. Dikarenakan Praktika telah membuat konfigurasi ini, maka kami tidak akan save-nya. Oke, masuk kembali admin OJK. Kita klik
tree view. Dapat terlihat DC gugus 5 DN DC gugus 5 dengan tik. Kemudian masukkan IP server LDAP untuk membuka web LAN, yaitu 192.168.1.144 dengan akhiran /LAM. Passwordnya admin SOJK. Cancel. Review. Melihat konfigurasi yang dilakukan pada Linux telah saling terintegrasi dengan web LAN ini. Yaitu tadi ada AU dosen dan mahasiswa. Oke, selanjutnya kembali. Oke, selanjutnya kita pergi ke direktori LDAP skema. etc LDAP skema. Kita lihat isi dari direktori ini dengan cara ls. Oke, terlihat sebelumnya praktiker telah mengkonfigurasi dengan nama file mahasiswa.skema dan dosen.skema. Selanjutnya, kita masuk sebagai user dulu. Kemudian cd. Dan kita lihat isi dari file, isi dari directory root itu apa saja. Apakah ada filenya atau tidak. ls, lihat sebelumnya Terlihat telah mengkonfigurasi atau membuat file dengan nama lif alt dan skema convert.conf. Kita lihat isi dari skema dulu, karena di sini cukup penting. Skema convert.conf. Kita buka, lihat maksud dari baris kode ini adalah ini menambahkan isi dari file atau directory ini LDAP /skema/core cosine nis init org person dosen mahasiswa ke dalam folder ldifot dengan cara /test minf filenya skema minf lagi kita arahkan ke ldifot. Oke, dikarenakan sebelumnya telah dikonfigurasi maka pastikan tidak akan melakukannya lagi. Selanjutnya kode ini digunakan untuk menguji konfigurasi LDAP server apakah ada kesalahan dan kemudian akan menyimpan keluaran tersebut pada direktori LDS tadi. Oke, selanjutnya yang akan telah menambahkan, maka kita langsung saja dengan cara ls etc ldap /d min titik d terus change backslash sama dengan config /cn backslash sama dengan skema dapat terlihat file dengan nama dosen dan mahasiswa telah ada.
Kemudian lakukan LDAP add min y eksternal min h LDAP i satu masukkan atas dua tidak perlu karena telah terkonfigurasi sebelumnya. Min f root LDI out terus chain backslash config dan lagi backslash skema terus backslash lagi chain backslash dulu sama dengan backslash kurung kurawa kurung 4 oke ini untuk menambahkan dari folder dari atau file dari dosen ke server LDAP web nanti. Dan selanjutnya yang mahasiswa juga. Oke. Untuk memastikan kalau kalian bisa membuka komen ini yang ACTC untuk melihatnya, menambahkan dosen dan mahasiswa. Setelah melakukan komen tadi, maka akan muncul file dari dosen dan mahasiswa pada cn slash sama dengan skema. Oke, selanjutnya kita pergi kembali ke dosen. Kita lihat sini aja. Kita bisa seperti ini. Ini sebelumnya telah menambahkan UID Pak Agung pada UU dosen dengan git number 1999, home directory-nya home Pak Agung, logasnya /bin /bus, object class-nya dosen, object account, shadow account, terus SN-nya Agung Perituan atau nama lengkap dari Pak Agung dengan unit number 1999 dan pasportnya untuk memudahkan yaitu dengan menuliskan kembali namanya yaitu Agung. Begitu juga dengan unit Pak Fauzan. Begitu juga dengan unit Pak Fauzan yang membedakan hanya pada git number, NIP dan pasportnya. Oke, selanjutnya kita pergi ke mahasiswa OU organizational unit. Kita view children ada 7. Sebelum itulah mereka telah berkonfigurasi. Ini semua anggota kelompok 4 pada UP UAS AJ kali ini. Yang pertama ada Alicia dengan git number 2004, Dio dengan git number 2000, Wid Fatur dengan git number 2006, Imam dengan git number 2002, Wid Keva dengan git number 2003, Rizky git numbernya dengan 2005, Wid Sarah dengan git numbernya 2001. Oke, kita akan melakukan pengujian menambahkan child yaitu dengan create a child entry, klik default, kita cari OU-nya dengan OU mahasiswa ya. OU mahasiswa
POSIX account dan SEDA account-nya. Kita pilih bersamaan dengan cara tekan CTRL sambil dengan tekan CTRL. POSIX account dan SEDA account. Klik proses. CN-nya bebas. Kita mau tes AAJ, misal unit number-nya 2024. Home directory-nya home AAJ. NIM-nya misal J04042310000. SN-nya UP UAS AAJ. Width-nya sama yang sama AAJ, width number-nya 2024. User password-nya kita tambahkan AAJ aja. Oke. Selanjutnya pergi ke kolom login cell. Kita bikin bin/bus. Oke. Create object yang bawah. Oh maaf, kita pilih terlebih dahulu RDN-nya sebagai UID. Oke. Create object. Net bisa dilihat UID dengan nama AAJ di organisasional unitnya mahasiswa dengan git number 2024, direktorinya home AAJ, login selnya sama /bin/bus. Name-nya kita coba J04042310000. Oke, kita commit. Oke, terlihat bertambah dengan git AAJ paling teratas. Selanjutnya, kita exit terlebih dahulu. Oke, masukkan perintah sudo apt install. Maaf, install libnss ldap libpam libpam ldap nscd. Oke, dikarenakan mereka telah mengkonfigurasi bagian baris kode ini, maka Python akan hanya menampilkannya dalam bentuk gambar. Sebentar. Ya, dapat terlihat pada gambar di samping ini. Pertama, pada bagian LDAP server URI, kita arahkan ke IP VM dari LDAP server tersebut, yaitu dalam contoh ini 92.168.1.144 dengan port 389. Selanjutnya, DN name-nya, domain name-nya, yaitu DC gugus 5, domain dari kelompok kita. Kemudian DC sama dengan com, yaitu .com dari gugus 5 yang telah kami konfigurasi sebelumnya pada bagian DNS server. Kemudian LDAP versionnya kita pilih 3. Selanjutnya ada local root database admin, kita klik yes. Terus LDAP DB required login, kita pilih no. LDAP account for root, kita pilih no. Kita masukkan CN-nya dengan nama admin. DC-nya kita arahkan ke domain kita, yaitu gugus 5. Dan root passwordnya admin SOJK. Selanjutnya, bisa ketikkan sudo out
client. Int NSS P large LDAP. Untuk menerapkan konfigurasi LDAP kepada NSS. Oke, dikarenakan sebelumnya telah dikonfigurasi, maka Tracklikan tidak akan menjalankan baris kode ini lagi. Selanjutnya, kita pergi ke sudo pum out update, maaf, sudo vim. Salah, ternyata sudo pum out update. Kita beri tanda bintang pada bagian create home directory on login. Gunanya ketika user login akan dibuatkan home directory tersebut. Gunanya ketika user login akan dibuatkan home directory. Oke, selanjutnya kita pilih OK atau dengan cara enter. Kemudian kita sudo vim etc pum.d common session. Pergi ke baris tiga dua dan menambahkan skel sama dengan /etc /skel spasi umax sama dengan 077. Selanjutnya, untuk menerapkan konfigurasi tersebut, ketikkan sudo systemctl restart nscd. Kemudian enable. Dikarenakan pendidikan telah melakukan baris kode ini, maka tidak perlu dilakukan lagi. Selanjutnya, untuk memastikan apakah LDAP pada web RAM tersebut telah saling terintegrasi pada VM Linux LDAP servernya, maka kita masukkan perintah get:en passwd dengan username yang telah dibuat. Tadi ada Dio, misal saya sendiri, terlihat sesuai dengan yang ada di web RAM tadi. Selanjutnya ada Pak Fauzan, ada Pak Agung, atau yang terbaru ada AAJ. Oke, baik. Cukup sekian pada konfigurasi LDAP server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Yanif dengan NIM J0404231044. Di sini saya akan memaparkan mengenai server Radius. Untuk server Radius, pertama-tama kita membuka VM untuk server Radiusnya. Tapi di sini saya sudah menyambungkan putih untuk memudahkan pemaparan. Nah, di sini kita memasukkan perintah sudo su, yang mana diikuti dengan perintah cd spasi /etc /free radius /3.0 enter. Nah, di sini kita memasukkan perintah ls untuk memperlihatkan file-file pada layanan Radius ini.
Setelah itu kita memasukkan vim users. Nah, di dalam file ini kita menambahkan user yang mana berupa gugus 5. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita memasukkan perintah berupa vim client.conf. Nah, di dalamnya kita memasukkan secret berupa diploma, yang mana kita memasukkan set NU di line ke status. Lalu kita keluar. Terakhir kita memasukkan perintah free radius min capital X. Perintah ini harus dilakukan untuk menjalankan pengetesan pada VM Mikrotik nanti. Setelah itu kita beralih ke sini, yaitu CMD. Nah, di dalam CMD kita memasukkan perintah berupa sudo su, lalu memasukkan perintah berupa cd /etc /free radius /3.0 /mods strip enabled /. Lalu kita memasukkan perintah ls spasi min l. Di sini kita bisa melihat file-file yang ada di dalam layanan radius ini. Nah, untuk mengubah kondisi dari file ini, kita bisa menggunakan pertama-tama memasukkan perintah ls spasi /2 /mods strip available / spasi untuk melihat opsi-opsi pengubahannya. Tetapi di sini kita tidak perlu karena filenya sudah benar. Nah, lalu kita memasukkan perintah berupa vim ldap. Di sini kita mengubah IP server menjadi 192.168.1.144, lalu mengaktifkan port identity dan base_dn. Di sini kita mengubah identity dan base_dn menjadi gugus 5. Lalu keluar. Lalu kita memasukkan perintah berupa cd spasi /2 untuk menjadi seperti ini. Maaf. Lalu memasukkan perintah cd site strip enable / diikuti dengan perintah ls. Lalu kita memasukkan perintah berupa vim default. Enter. Di sini kita memasukkan perintah set nu, set number. Pada line 165 kita mengubah max connection menjadi 0 supaya tidak memaksimalkan limit pengguna. Lalu di sini kami juga menambahkan autentikasi tipe LDAP untuk menambah keamanan. Lalu kita keluar. Setelah itu kita memasukkan perintah cd spasi /2 lagi. Untuk kembali ke sini. Lalu memasukkan perintah cd /etc /free radius /3.0. Yang mana sudah kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan perintah retest min x gugus 5 admin sojk terus IP berupa 127.0.0.1 diploma. Di sini gugus 5 berupa user dan admin sojk berupa password. Lalu kita enter. Apabila muncul pesan hello gugus 5, maka tandanya berhasil. Di sini juga akan
memunculkan pesan gugus 5. Lalu kita coba mengubahnya dengan user dan password yang lain. Dengan Dio dan Dio, maka akan muncul pesan Dio. Lalu Sarah dengan Sarah, maka akan muncul pesan Sarah. Lalu Imam dengan Imam, akan muncul pesan Imam. Lalu dengan Heva, maka akan muncul Heva. Lalu dengan Alicia dan Alicia, maka akan muncul Alicia. Lalu dengan Rizky dan Rizky, maka akan muncul pesan Rizky. Lalu kita masukkan Fatur dan Fatur, maka akan muncul keluar Fatur. Lalu apabila kita masukkan user Pak Fauzan dengan password Fauzan, maka akan muncul pesan berupa Fauzan. Lalu kita yang terakhir memasukkan user Pak Agung dengan password Agung, maka akan muncul pesan Agung. Di sini juga akan muncul pesan apabila kita mengecek di sini. Nah, setelah itu kita beralih ke VM Mikrotik. Maaf. Di sini kita bisa memasukkan berupa Dio, lalu passwordnya Dio, maka akan muncul ini yang menandakan berhasil. Kan nama di sini berupa berhasil. Lalu kita masukkan perintah quit, lalu kita masukkan Sarah dengan password Sarah, maka akan muncul ini berarti berhasil. Lalu quit lagi, Imam dengan Imam, berhasil lagi. Quit lagi dan masukkan Heva dengan Heva, berhasil juga. Lalu quit lagi. Lalu Alicia dengan Alicia, berhasil juga. Lalu quit lagi. Masukkan Rizky dengan passwordnya Rizky, berhasil juga. Quit lalu masukkan Fatur dengan passwordnya Fatur, maka dia akan berhasil juga. Lalu apabila kita memasukkan Pak Fauzan, di sini passwordnya hanya Fauzan, maka berhasil juga. Lalu yang terakhir, apabila kita memasukkan Pak Agung, maaf, Pak Agung dengan passwordnya hanya Agung saja, maka dia juga akan berhasil. Nah, mungkin sekian dari pemaparan mengenai server Radius dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar. Gue mulai ya. Terlalu mini screen gue kagak kelihatan. Nah, bisa gini. Gak kelihatan sih tapi. Gue baca gak? Hah? Tur. Oke. Kan gue mulai. Ntar. Sebar 1344. Ntar lu sampai nunggu 3 ya. Kan dia nanti gak hilang. Nanti itu perkenalannya itu gue cuma nama, NIM, kelas, apa lagi? Gak usah kelas sih. Gue jelasin. Bagian lu proxy, bagian lu Oh, proxy. kelompok ya. Kelompok.
Kelompok Kelompok 4 kita. nggak usah. Nggak usah kan, dari awal nanti juga Udah, ada nama kok saya si Muhammad Adiani. Rahman. Apa gue cuma ngejelasin eh saya Muhammad Fatur Rahman, saya akan menjelaskan tentang bagian proxy, gitu aja. Ya udah. Gitu aja udah. Heeh. Oke, oke. Oke, gue mulai ya. 3, 2, 1. Lu jangan di mute anjir. Tur, tur. Jangan di mute. Woi, suara lu di mute anjir. Suara jangan di mute. Anjing Fatur gak jelas. Di gue kok Jangan ini sih diam. jangan di mute anjir. Lu nggak masuk di gua audionya. Iya, iya makanya tadi di gue nyala. Di gua Halo? anjir. Aman aman. Nyalain coba Ya, kameranya. ntar coba. Aneh. Emang kameranya mati juga? Hidup lu nge-mute anjing. Jangan Gue gitu. gamit tadi. Skip aja. Cepet, cepet. Waktu. Gue kagak mute itu tadi. Coba lagi, Ya, sob. 144 ya, ulang lagi nih. Hmm. 1344. Kalau misalnya gue start, Tuh, ke-mute. jadi kalau misalnya gue start tuh langsung mute. Kenapa ya? Oke, gue ulang ya. Oh, Siap ya? coba gua unmute Oke. nih. Udah gua ituin Gue security-nya. mulai 13.47 udah. 13.47 gue mulai. Biar lo telat dikit-dikitikan. Oke, siap? Ayo. Yuk. Yuk. Udah. Tes. Lagi sih suara gue. Ada Halo? aman. Gas. Ke-mute. Ah, kacau. Gimana ya? Aduh. Ayo. Oke, oleh. Halo. Gimana nih? Kenapa dah? Kok gitu? Dia ke-mute anjir, gak tahu gua itu kenapa lu. Lah, tapi ini recording loh. Ini recording. Lu nge-record. Halo? Itu kan bentar, Tur. Kan gue yang nge-record. Lu ngapain nge-record lagi? Oh. Oke, gue ngerti. Jadi kalau misalnya video nyala, gue langsung otomatis mati ininya. Suaranya jangan jadi matiin. Iya. Enggak, langsung otomatis mati kalau misalnya videonya nyala. Gak bisa diubah. Ini bukannya udah recording Ah. ini? Makanya udah gua aja nge-record, Tur. Udah, biarin gua. Udah, ya Yaudah, udah gue tinggal ngomong nonton aja. dari Berarti itu dari aja. tadi ke record. Gue nonton dari ini lo aja deh. Screen share lu gak apa-apa. Udah. Mungkin potong-potong dikit. Ya udah. Ulang dari awal coba. Dari sini. Nanti pas udah clear baru lu mulai aja. Karena nanti ada tulisan videonya tuh. Karena ada tulisan. Bentar. Masih selanjutnya yang dilakukan adalah CD garis miring etc Kenalan garis dulu. miring squid. Lu perkenalan enggak? Kenalan dulu. Iya. Nanti gua ini kok Di nanti apa video namanya? ini, cut. Enggak maksud gua apa? Nanti gua bisa gua lambatin tetap tampilannya tetap di 144 gitu maksudnya.
Nanti Iya, tapi paling gue gue pause nggak dulu tahu aja. tulisan-tulisannya apa aja. Iya, tadi tulisannya gue nggak tahu soalnya. Coba Oh, yaudah, mulai yaudah. di 13. Yaudah, ayo, Mulai ayo. dari awal aja. Nanti gue pause lah, lupa gue. Ayo, Iya. di sini ntar. Nggak mulai dari awal, dari kosong, coba dari pink. Ini, Bisa nggak? ini dari sini dah. Nah, dari sini ya. Oke, perkenal. Langsung aja di sini. Mana sih pink? Bentar. Sorry gue ngeliat. Nah, ya Pink udah. kan di belakang. Ayo udah, dari sini aja dah. Ayo bro. Nah, di sini nih. Hmm. Oke. Mau mau hilangin barnya dulu gak? Oke, udah Gak usah, hilang. nggak apa-apa. Gitu aja. Oke. Perkenalkan. Oke. Saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok berapa sih, kelompok 4 ya? Hmm. Nim. Oke. Saya Muhammad Fatur. Oh ya, saya Muhammad Fatur Rahman di 0404231141 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan bagian proxy. Pertama-tama yang dilakukan adalah ping IP-nya. Di sini kita memakai set 92.168.1.150. Dan selanjutnya adalah SSH, admin SOJK, ya ini login. Jadi kita login ke dalam Linux ini. Setelah itu kita clear dulu. Setelah itu kita cd garis miring etc garis miring squid. Sini kita lihat ada beberapa opsi. Selanjutnya adalah melakukan sudo vim squid.conf. Dan di sini ada banyak line kode ya. Saya akan menjelaskan beberapa lainnya. Baik, di pertama adalah HTTP _ port sol, yaitu mengatur squid untuk mendengarkan di port default, biasanya 3128. Lalu habis itu adalah cache mem _ mem 256 MB, mengatur penggunaan memori maksimum untuk cache objek dalam RAM sebesar 256 MB. Setelah itu adalah maksimum object size 12 MB, mengatur ukuran maksimum objek yang disimpan dalam cache maksimal 12 MB. Setelah itu adalah cache dir uffs varspool squid 1080 163256, mengatur direktori cache di garis miring var spool squid dalam ukuran 1080 MB dan jumlah maksimum file 163256. Lalu selanjutnya adalah cache log var log squid cache log cache.log menentukan lokasi file log cache. Lalu ada cache store log var log squid, yaitu menentukan lokasi file log penyimpanan cache. Setelah itu adalah access log daemon var log squid access log squid, menggunakan menentukan lokasi file log akses dengan format log squid. Setelah itu adalah refresh pattern 20% 4370, mengatur pola penyegaran untuk objek cache. Setelah itu adalah visible hostname proxy.gugus5.com, menetapkan nama proxy nama host yang terlihat sebagai proxy.gugus5.com. Setelah itu authentication misalnya ada beberapa kode, yaitu auth param basic program usrlib squid basic _ ncsa auth etc squid pass wd, menggunakan metode autentikasi dasar dengan ncsa dengan file password di etc squid password pass wd. Setelah itu adalah auth
param basic children 5. Menjalankan 5 proses autentikasi dasar. Setelah itu adalah out param basic realm squid basic authentication, menetapkan realm autentikasi sebagai basic squid authentication. Setelah itu adalah out param basic credential TTL 2 hours, menetapkan waktu hidup TTL kredensial autentikasi selama 2 jam. Lalu ada akses control list, adalah ACL lokalnet SRC 192.168.1.0 garis miring 25 mendefinisikan ACL bernama lokalnet untuk tentang alamat IP 192.168.1.0 garis miring 25. ACL medsos dstdomain.facebook.com mendefinisikan ACL sebagai bernama medsos untuk domain tujuan facebook.com. Lalu ACL backward key URL regex vokasi menentukan ACL bernama backward key untuk URL yang mengandung kata vokasi. Lalu ACL AVI URL path underscore regex garis miring kiri titik AVI mendefinisikan ACL bernama AVI untuk jalur URL yang mengandung titik AVI. Lalu ada ACL work time SMP WHFA 0800 sampai strip 2359 mendefinisikan ACL bernama work time untuk waktu akses dari Senin hingga Minggu pukul 8 sampai 11.59 malam. Lalu ACL auth user proxy auth required mendefinisikan ACL bernama auth users untuk autentikasi pengguna yang diperlukan. Lalu ada access rules. Ada beberapa kode, yaitu HTTP akses deny medsos work time, menolak akses ke domain medsos selama work time. Lalu ada HTTP akses deny backward key, menolak akses ke URL yang mengandung backward key. Terus ada HTTP akses deny AVI, menolak akses ke URL yang mengandung .avi. Lalu ada HTTP akses allow localnet auth users, mengizinkan akses untuk localnet jika autentikasi pengguna berhasil. Lalu ada HTTP akses deny all, menolak semua akses lainnya. Lalu selanjutnya adalah yang dilakukan adalah sudo systemctl restart squid yang berfungsi sebagai untuk apa? Ya. Sudo systemctl restart squid menggunakan sudo untuk merestart layanan squid setelah mengubah konfigurasi. Perintah ini memastikan perubahan dalam squid.conf diterapkan. Ya, so. Setelah itu, mari kita Oke. Sebentar lo ada suara mobil lewat. Ya. Setelah itu lakukan apa lagi nih?
Setelah itu sign in menggunakan Gugus 5 dengan password sebelumnya itu untuk mengetes apakah membuka Facebook diblokir atau tidak. Dan jika dilihat di sini Facebook diblokir karena work time, jadi semuanya diblokir. Selanjutnya adalah ini vokasi. Selanjutnya adalah membuka Instagram untuk mengetes apakah ini. Oke, jika membuka vokasi, maka requested URL could not be retrieved, yaitu aksesnya di-deny dari proxy-nya itu. Lanjut. Dan jika kita membuka misalnya kayak youtube.com, maka hasilnya adalah loading. Dan jika kita lihat di YouTube, maka website YouTube bisa diakses karena website YouTube ini tidak diblok oleh proxy tersebut. Ini sekarang yang diubah nih biar dia bisa akses. Oh, ada. Ada ubah di jam medsosnya doang kok. Oke. Kasih tanda seru. Ya udah. Jadi di luar selain negasi jadi kebalikannya. Kalau tadi kan sampai 2359 ya lu bilangnya. Nanti bilang aja ubah jam 16 ini. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus Iya. dinegasi walk time-nya. Jadi kebalikannya gitu. Oke. So, Dari YouTube lagi tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetes apakah jika kita mengganti waktunya dari 08 dari menjadi ke 4 sore lalu mengubah time menjadi legasi, apakah YouTube masih bisa diakses atau tidak. Jangan lupa untuk sudo restart atau sudo reload agar conf itu berfungsi. Dan jika dilihat Facebook tetap kena blok. Di sini kelihatan blok ya. Tapi jika di restart lagi, maka Facebook bisa diakses kapan saja. Dan jika udah cukup. Udah selesai. Udah itu. Saya akan menjelaskan mengenai DB MySQL. Berikut penerapan ketentuan dari database MySQL yang kami gunakan. Selanjutnya, kami akan melakukan konfigurasi pada database MySQL ini. Pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa port 3306 telah tersambung pada server ini dengan menggunakan perintah netstat mintan grep 23306. Baik, dapat dilihat bahwa
TCP3306 telah listen pada admin SUCK. Selanjutnya, kita akan masuk kepada server root, yaitu sudo mysql menggunakan perintah ini. Namun, dapat dilihat bahwa akses ini deny, dikarenakan kita sudah menambahkan user root menggunakan IP localhost. Oleh karena itu, kita melakukan login menggunakan user root menggunakan perintah mysql -u root -p -h kemudian masukkan passwordnya yakni admin SUCK. Baik, dapat dilihat bahwa di sini kita sudah masuk kepada server MySQL. Kemudian, kita akan membuat database yakni database DiplomaDB menggunakan perintah create database diploma_db. Namun dapat dilihat bahwa database sudah terdapat pada MySQL ini. Nah, karena itu kita akan melihat database apa saja yang sudah terdapat pada server ini. Baik, di sini dapat dilihat bahwa database DiplomaDB sudah terdapat pada server ini. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan keluar terlebih dahulu dari MySQL menggunakan perintah /q. Kemudian kita akan melakukan pemindahan file dari device dari komputer kita menuju admin SUCK menggunakan WinSCP. Di sini dapat lihat kita sudah tersambung dengan WinSCP dan sudah dilakukan pemindahan file, yakni file dummy MySQL. Baik, selanjutnya kita akan mengimport file dummy MySQL menuju database diploma_db, yakni dilakukan pada shell Linux dengan menggunakan perintah mysql -u root -p diploma_db dan MySQL SQL. Kemudian masukkan admin SUCK. Dikarenakan sudah dilakukan pemindahan file, maka akan terjadi error. Namun file sebenarnya sudah kami pindahkan terhadap server ini. Baik, selanjutnya kami akan masuk kembali kepada root. Kemudian masuk kepada admin SUCK. Baik, kami akan masuk kembali kepada MySQL ini. Kemudian, kami akan menggunakan perintah use diploma_db untuk masuk kepada database DiplomaDB. Dapat lihat bahwa database sudah berpindah. Kemudian kita akan melakukan perintah show tables untuk memperlihatkan tabel pada database ini. Dapat dilihat bahwa database ini sudah memiliki tabel yakni mahasiswa. Untuk melihat data pada mahasiswa ini menggunakan perintah select from mahasiswa yang akan menampilkan mengenai data tabel dari mahasiswa. Baik, dapat dilihat bahwa berikut merupakan data pada tabel mahasiswa. Baik, kita akan membuat create user menggunakan perintah create user gugus5 at localhost identify
by admin SOJK. Create user ini, gugus 5 merupakan user dari nama dari user, kemudian localhost merupakan IP-nya, dan identify by yaitu untuk masukkan password kepada user ini. Kemudian enter. Kemudian ini kenapa terjadi error? Dikarenakan sebenarnya kita sudah menambahkan user gugus 5. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat user apa saja yang sudah terdapat pada MySQL ini. Menggunakan perintah select user host from MySQL.user. Baik, dapat dilihat bahwa sudah terdapat user ini, yaitu gugus 5 sudah terdapat user gugus 5. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah grant all privilege untuk memberikan akses penuh, memberikan suatu hak akses kepada pengguna, yaitu untuk hak akses berlaku semua tabel dalam semua database ini. Kemudian, database ini juga akan menunjukkan bahwa pengguna ini dapat terhubung dari alamat IP atau host dan mana saja. Oleh karena itu, kita akan menggunakan perintah grant all privilege bintang titik bintang to root at person identify by admin SOJK. Oke, terjadi error dikarenakan kita sudah memberikan hak akses penuh kepada server pada pengguna gugus 5. Oleh karena itu, kita akan melihat terlebih dahulu apa saja hak akses yang sudah diberikan kepada gugus 5 ini. Baik, di sini dapat terlihat bahwa gugus 5 sudah diberikan akses penuh kepada Diploma DB. Ini dapat dilihat bahwa sudah diberikan hak akses penuh. Karena itu kita tidak perlu memberikan akses kembali kepada gugus 5 ini. Baik, selanjutnya kita akan keluar dari MySQL ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi agar OIP dapat listen kepada DB MySQL ini menggunakan perintah sudo vim /etc/mysql/mysqld/mysqld.cnf. Baik, selanjutnya perhatikan pada bin address agar bin address ini sudah 0 semua agar OIP dapat listen kepada DBB MySQL. Setelah itu, simpan perubahan menggunakan !2 wiki tanda seru. Baik, jika konfigurasi pada database MySQL sudah dilakukan, maka selanjutnya lakukan pengujian pada Firefox dengan search pada pencarian yaitu myadmin +5.com.81, kemudian enter. Dapat lihat bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi ini dengan melihat bahwa data dari MySQL telah berhasil tersambung dengan web server. Dah. Nama saya Muhammad Keva dengan NIM J040423
1071. Di sini saya akan perlihatkan server DMZ itu dengan ngeping PC Insight, yaitu dengan IP 10.10.5.2. Kemudian ping PC outside dengan IP 100.100.5.2. Pada server DMZ ini tidak bisa ping SSH, PC inside, dan outside. Jadi tampilannya seperti itu jika kita ngeping SSH. Kemudian PC outside, saya akan ngeping server DMZ menggunakan IP privat 192.168.1.128. Nah, di sini tampilannya tidak bisa ngeping ya untuk server DMZ menggunakan IP tersebut. Kemudian saya akan menggunakan IP public yaitu 200.200.5.2. Di sini akan muncul bahwa IP tersebut bisa ngeping ke server DMZ. Kemudian yang SSH menggunakan IP public 200.200.5.2. Nah, di sini akan muncul juga tampilannya bahwa bisa ngeping SSH-nya menggunakan IP tersebut. Nah, dalam PC Insight ini, saya akan ngeping server DMZ menggunakan IP private, yaitu 192.168.1.128. Di sini akan terlihat tampilannya bahwa PC Insight dapat ping server DMZ. Kemudian ping menggunakan IP 10.10.5.2. Di sini akan terlihat tampilannya bahwa dapat ping server DMZ dengan IP tersebut. Kemudian menggunakan IP 100.100.5.2. Di sini akan terlihat tampilannya bahwa dapat terping oleh IP tersebut. Oke dah, cukup gitu aja. Udah gitu aja. Yang Cukup, firewall ini nggak usah. nggak usah. Yang penting gue udah liatin ini. Oh, Ada yaudah dah. konfigurasi aman-aman. Oke, aman ya. Aman sih harusnya. Asik. Yang lo udah belum?